Ya, kita mulai saja. Pondasi dangkal. Pondasi dangkal ini sebenarnya merupakan rangkuman materi dari semester ini, ya. Mulai dari tegangan geostatik vertikal, kemudian ada tegangan dalam tanah maksudnya ya. Kemudian ada penurunan. Nah, kalau penurunan tidak termasuk lah, bukan rangkumannya, karena beda sedikit. Mungkin daya dukung tanah yang paling dominan ya. Nah, kita lihat berdasarkan daya dukung tanah yang diizinkan, luas telapak pondasi dapat dihitung dengan rumus A sama dengan P dibagi dengan QA, di mana QA adalah Q ultimate bagi FK. Nah, kalau ini kita jelas tahu ya, Q ultimate bisa kita cari dengan topik ataupun materi daya dukung ya. Ada dua tuh, yaitu yang dari lab dan dari data SPT. Nah, sebenarnya rumus ini udah merupakan hasil penjabaran. Nah, kalau kita lihat penjabarannya adalah sebagai berikut, ya. Misalnya kini ada beban kolom, ya, P, ya. Kemudian ada pondasi. Jadi beban P ini yang tadinya terpusat disalurkan lewat pondasi menjadi tegangan kontak sigma 0. Nah, sigma 0 itu sebenarnya ya karena dia tegangan adalah beban dibagi luas alas kan. Jadi luas alas pondasi ini adalah ukuran lebar P dikali dengan ukuran panjang L. Dan bisa juga kita katakan sebagai A sama dengan B kali L. Berarti sigma 0 adalah P dibagi dengan A gitu ya. Kemudian dengan menghitung daya dukung tanah yang akan kita dapat adalah Q ultimate. Kecuali kalau kita menggunakan data SPT pasti udah langsung daya dukung yang diizinkan. Nah, kalau dari data lab Q ultimate-nya dibagi FK dapat QA. Itu yang dari bawah. Jadi tegangan dari bawah daya dukung, terus tegangan dari atas itu adalah tegangan kontak. Nah, karena dia ini ya katakanlah statis tertentu, berarti jumlah gaya vertikal atau tegangan vertikalnya itu harus sama kan, minimal sama. Nah, kalau nggak sama bisa saja nanti P-nya yang lebih besar. Nah, itu dikatakan pondasinya amblas ya. Nah, kita sebutkan saja daya dukung tanah yang diizinkan itu akan sama dengan tegangan kontak. Sehingga yang tadinya sigma 0 sama dengan P per A itu akan mendapat P bagi QA. Itu akan didapat luas alas. Luas alas adalah B kali L. Dengan kata lain, ya ukuran ini bisa kita cari. Kenapa? Karena beban P pasti ada, ya kan? Daya dukung tanah yang diizinkan ada, faktor keamanan juga ada. Jadi dari Q ultimate kita akan mendapatkan daya dukung tanah yang diizinkan karena ada FK. Dengan kata lain, ya nilai A ini akan didapat. Nah, biasanya kita akan ada dua parameter kan untuk luas alas ini, yaitu lebar dan panjang. Nah, biasanya panjang itu biasanya dalam parameter B. Contohnya misalnya L sama dengan 1,2 B. Berarti kan tinggal cari B-nya berapa, dapat L kan? Oke, sampai di situ mungkin ada pertanyaan. Ya, baiklah kita lanjutkan. Nah, kalau kita tadi berbicara tentang tegangan kontak, yaitu P dibagi dengan luas alas pondasi. Nah, sebenarnya rumus ini adalah rumus yang simple, sangat-sangat simple. Kenapa? Hanya ada beban terpusat P. Nah, ada lagi satu rumus umum yang biasa dipakai, yaitu kalau kita lihat di sini ya, ini ada tegangan kontak nih ya, tegangan kontak. Nah, jelas bekerja di antara alas dasar pondasi dengan tanah di bawah ya, akibat beban luar. Nah, di sini ada rumus baru atau rumus umum ya,
dipilah karena kita kan punya ukuran pondasi B lebar dikali panjang gitu ya. Nah, tegangan kontak ini dibagi dua arah. Jadi untuk arah X ya, rumusnya ini kita ubah sedikit karena dia udah merupakan rumus yang umum ya. Ya, bebannya tidak hanya P saja, ada momen gitu. Momen MY itu momen yang memutar sumbu Y ya, berarti arah gesernya itu X. Yang diputar sumbu Y bergeser sepanjang X kan. Maka rumusnya ini K sama dengan P dibagi A. Ini yang sederhana tadi kan. Plus minus momen yang mutar sumbu Y dikalikan X. Ya, jaraknya dibagi inersia sumbu Y gitu ya. Atau satu lagi rumus. K sama dengan P dibagi dengan A dikali 1 plus minus 6 kali eksentrisitas X. Jadi eksentrisitas yang di sumbu E itu dibagi L ya. Atau K sama dengan P per A plus minus momen yang mutar sumbu Y dibagi dengan momen inersia bukan momen tahanan yang memutar sumbu Y ya. Ini untuk arah X. Nah, sebaliknya untuk arah Y hanya berbeda di nilai momennya. Kalau untuk arah Y, maka momennya itu momen yang memutar sumbu X bergeser di Y ya. Sehingga inersialnya juga inersia dari sumbu X ya, yang lainnya sama. Nah, berikutnya sama juga, hanya beda ini Y karena dia sumbu Y, arah Y okay, dan pembaginya B bukan L ya. Nanti kita lihat di bawah diagramnya ada. Sama, yang ini juga sama ya. MX momennya arah Y, maka momennya adalah momen MX ya. Dan momen tahanannya juga momen tahanan memutar sumbu X. Oke. Nah, ini semua adalah penjelasannya. Oke. Ada semua di sini. K tegangan kontak, P beban luar vertikal, A B kali L ya. Momen total memutar sumbu X. Ya benar ya tadi ya. MX adalah momen yang memutar sumbu X. MY adalah momen yang memutar sumbu Y. EX eksentrisitas terhadap sumbu Y. Jadi gesernya tuh di sumbu Y, sumbu X, sorry. Tapi terhadap sumbu Y gitu ya. Oke, sedangkan EY itu eksentrisitas sumbu X ya, terhadap sumbu X bergesernya di Y gitu ya. Oke, dan ini rumus lama inersia ya. Nah, X tadi yang di atas ini, X itu adalah jarak dari sumbu Y ke titik di tempat tegangan kontak diperlukan. Misalnya titik A, ini biasanya paling maksimum tuh di sisi alas fondasi ya. Atau dengan kata lain, kalau dia X maka dia L bagi 2. Kalau dia Y adalah B dibagi 2. Gitu ya. Ini sama ya. Oke. Nah, Anda perhatikan lagi. Sebenarnya ini ya, diagramnya ini, ya kalau kita lihat ini persegi panjangnya. Nah, B itu searah dengan Y, sedangkan L itu searah dengan X. Ya, nah ini jangan ditukar, ya jangan ditukar karena kalau ditukar sebenarnya sama aja, boleh aja, cuma karena kita diperiksa ujian atau tugas kita diperiksa oleh komputer, jadi kita komitmen gambarnya begini. Jadi B itu searah sumbu Y, sedangkan X searah sedangkan X ini searah sisi L ya, sisi L. Oke. Sampai di situ mungkin ada pertanyaan. Ya, jadi jelas ya bahwa tegangan kontak yang tadinya hanya P per A, kita akan mendapatkan rumus umum dan untuk arah X maupun arah Y. Karena satu kolom ya,
itu bisa aja ada momen untuk arah X dan untuk arah Y. Nah, saya cuma ingin menjelaskan bahwa nanti kalau ujian, rumus yang Anda pakai untuk menghitung tegangan kontak yang ada momennya atau ada eksentrisitasnya, itu Anda gunakan rumus yang kuning ini ya. Jadi Anda cari P, tentu ada bebannya, A-nya ukuran, eksentris X dan L-nya berapa, itu kita pakai rumus ini ya. Nah, di sini satu lagi, ada plus minus. Ini plus minus maksudnya Kika ini, tegangan kontak ini bisa maksimum, bisa minimum. Jadi tergantung nanti harus dicari Kika maksimumnya berapa, Kika minimumnya berapa dengan mengubah rumusnya P per A 1 kali 1 plus itu ya. Nah, ini bisa saja kalau ini negatif, nanti ini jadi negatif kan. Nah, jadi minimum. Plus minimum ini maksudnya adalah maksimum dan minimum. Oke, jadi ingat ya, ini pakai gunakan rumus yang ini, yang kuning ini. Oke, kita lanjutkan ke bawah ya. Kita lanjutkan ke bawah. Oke, sebentar, ini kok udah masuk dia ya. Ini. Di sini nih, ya. Oke, ternyata rumus tegangan kontak di atas hanya berlaku selama rumus tersebut memberikan nilai yang positif atau nilai eksentrisitasnya lebih kecil ya dari 1/6L untuk eksentrisitas arah X ya, atau lebih kecil sama dengan 1/6B untuk eksentrisitas yang arah Y ya, searah Y ya, gitu. Jadi kalau kemarin kita ada lebar manfaat, itu berarti eksentrisitasnya udah melebihi dari 1/6L atau 1/6B karena ada faktor manfaatnya. Dengan kata lain, kita ada rumus yang baru nih, gitu. Kalau untuk eksentrisitasnya lebih besar dari 1/6L atau 1/6B, maka ada di sana ada tegangan ada bagian yang tidak kita perlukan, jadi sama dengan lebar manfaat kan, kita hitung yang manfaatnya aja. Nah, kita harus cari L aksen untuk arah E atau B aksen untuk arah Y. Anda perhatikan dari rumus di atas, ya, kalau arah X berarti kan ini diagramnya, ya, ini diagramnya arah X. Maka L aksen ini, ya, harus kita cari L aksennya berapa. Nah, sedangkan kita tahu bahwa kalau diagramnya begini, ya, berarti ada bagian yang udah negatif ke atas. Nah, ini yang kita tidak pakai, yang kita pakai ini, sehingga L aksen yang kita pakai nanti. Nah, diagram ini, luas diagram itu akan dapatkan gaya kan. Nah, lengan gaya atau momennya itu untuk mencari momennya adalah L aksen bagi 3 karena ini kan sepertiga ya. Oke, sepertiga. Dengan kata lain, kalau kita lihat rumus ini, L aksen dibagi 3 itu kan ini, ya. L aksen, ini L aksen dibagi 3 ini. Karena ini titik berat dari segitiga ini. Itu sama dengan L per 2. Ya. L per 2 dikurangi apa? Eksentrisitasnya kan? Gitu. Nah, L per 2-nya ini. L per 2-nya ini. Eksentrisitasnya ini. L per 2 dikurangi EX ini kan segini dia. Ya, segini. Jadi pas di sini. Itu akan sama dengan L aksen bagi 3. Betul. Jadi kita coba gini ya. Nah, dari sini Anda perhatikan, ini bisa kita kali ke atas. Jadi begini kan.
L aksen sama dengan 3 kali L per 2 min EX. Oke. Nah, sedangkan P itu sama dengan luas diagram tegangan kotak. Ya. Jadi gaya P ini adalah luas segitiga ini. Luas segitiga ini alasnya dikali tinggi. Setengah alas dikali setengah tinggi kan, atau tinggi kali alas bagi 2 gitu ya. Luas segitiga. Maka kalau kita lihat P ya, P sama dengan setengah KE. Ya. Ini kan kika X ya, arah E. Oke. Setengah kika E kali L aksen, ya kan? Karena L aksennya kan ini. Nah, B-nya itu lebar ke sana. Jadi kepanjang ke sana. Ya. Lebar ke sana. Jadi kalau kita gambar 3 dimensi, ya. Ini kan B-nya. Nah, dengan kata lain, kalau kita selesaikan persamaan ini, maka angka 2 ini karena di bawah, taruh di depan P. 2P kan? Nah, 2P kalau kita mau cari kika X, maka yang semua yang ada di sini adalah taruh di bawah kan? Ya, taruh di bawah yaitu L aksen kali B. Ya enggak? L aksen kali B. Sedangkan kita tahu L aksennya adalah 3 kali ini kan. L aksen kali B. Sedangkan L aksennya adalah 3 kali L bagi 2 kan gitu ya. Nih. Nah dengan demikian 3B ya, karena ini tadi B ya. L aksen per 2 di sini kemudian EX. Maka rumusnya benar. Untuk mencari tegangan kontak yang ini kan yang dipakai yang ini kan yang besar. Maka 2P dibagi dengan 3B dikali dengan L per 2 dikurang dengan EE. Ini apabila eksentrisitas EX ya, ini lebih besar dari 1/6L. Jadi rumus yang di atas nggak bisa pakai, harus pakai yang ini. Gitu. Begitu juga arah Y sama. Cuma bedanya di B aksen yang harus kita cari atau kita bandingkan sehingga dapatnya sama ya. Nah, P ini kan ada datanya, pasti ada beban P. Sedangkan B dan L seperti yang tadi biasanya L sama dengan 1,2 B. Jadi kalau kita dapat B, L-nya dapat gitu ya, ada persamaannya, ada hubungannya. Gitu. Sampai di sini. Jelas nggak? Jadi rangkumannya rumus umum ini ya, rumus umum ini hanya bisa dipakai apabila eksentrisitasnya lebih kecil dari 1/6. Untuk EX 1/6L, tapi untuk EY adalah 1/6B. Jadi mesti cek dulu eksentrisitasnya. Eksentrisitas ini terjadi adalah karena momen kan, momen yang memutar di sumbu mana. Kalau EX berarti momennya memutar sumbu Y. Kalau EY momennya memutar sumbu E. Sampai di situ. Jadi jelas ya, kita sudah punya ilmu lagi, yaitu secara umum mesti dicek dulu eksentrisitasnya. Ya, kita lanjutkan. Nah, kalau tadi kita sudah bisa mendapatkan B, terus akan mendapatkan L, karena biasanya ada hubungan ya, L sama dengan berapa B gitu ya. Nah sekarang pondasi itu tidak hanya ukuran lebar dan alasnya, harus ada tebalnya kan. Tebal pondasinya berapa? Nah ini harus kita hitung juga. Nah untuk itu kita lihat dulu catatan sedikit nih ya, catatan. Karena dapat diasumsikan bahwa tanah timbunan dan pondasi merupakan satu kesatuan dengan tanah, maka untuk selanjutnya dalam perencanaan pondasi dangkal, berat akibat tanah timbunan dan berat pondasi dapat diabaikan. Jadi kita nggak usah hitung lagi nih, ya konstruksi ini nggak usah hitung termasuk berat ini.
Jadi hanya beban luar aja yang kita perlukan, beban P-nya langsung kita hitung. Nah, kembali lagi. Nah, seandainya daya dukung tanahnya kuat sekali gitu ya. Jadi dia tidak akan pernah amblas. Tapi bebannya, ini beban P ini besar sekali. Ya, ada kemungkinan ya pondasi ini bisa tembus kan? Ya. Kalau ukuran kolomnya kecil, ya ukuran kolomnya B kali L-nya yang kecil ini, kecil, kemudian fondasinya lebar, kuat gitu, bebannya berat, tembus kan? Nah biasanya kalau tembus itu runtuhnya atau gesernya itu biasanya pecah selalu begini. Jadi kalau ada datang P, ya 45 derajat ya, jadi yang bawah pasti lebih besar. Ya, sama halnya kalau orang ditembak, ya. Kenapa detektif itu tahu bahwa ini orang ditembak dari depan? Karena itu lubang yang di depan pasti lebih kecil dari lubang yang di belakang tubuh korban. Ya, kalau nggak percaya, ya coba aja tembak. Ya, jadi pasti lebih kecil itu datang masuknya peluru. Keluarnya pasti lebih besar. Jadi dia tahu bahwa itu ditembak dari depan atau dari belakang. Ya sama hal ini, 45 derajat. Nah, bagaimana kita menghitung berapa tebal ini yang kita perlukan sehingga bebannya berat, daya dukung kuat, ini tidak akan pernah pecah, tidak akan pernah tembus. Ya, maka dari itu kita hitung, kita cari dulu T-nya ini. Caranya begini. Seandainya ini adalah tebal T, ya, kemudian P gesernya atau tembusnya kolom ini 45 derajat, maka ini ukuran kolom, ya, ini L-nya kecil, ukuran kolom, ini B-nya kecil, ukuran kolom. Nah, bagian yang akan tembus atau yang akan kita ukur, yaitu ya tengah-tengah ini. Kalau ini sumbu, ini 45, maka di sini ada di tengah-tengah ini. Maka ukurannya ini kan, jadi yang kuning ini. Nah, yang kuning ini. Nah, kalau ini T 45 derajat, maka ini juga setengah T kan. 45. Jadi L setengah T. Jadi artinya untuk luas yang kuning ini, maka L plus T kan. Begitu juga arah B-nya. Ini B, ini setengah T, ini setengah T. Berarti kalau yang kuning ini, ya, B plus T, ya. Nah, B plus T dikali L plus T itu adalah luas dari selimut ini, ya kan? Dikali T jadi luas selimut. Selimut tahu ya, silinder itu. Nah, untuk menentukan tebalnya pondasi, ya, untuk mengetahui atau mendapatkan tebalnya pondasi atau tebalnya telapak pondasi, kita harus mempunyai tegangan izin beton yang geser miring, ya. Jadi ini kalau di lab itu kayak disobek gitu jadi ngetesnya, ya. Jadi ada T, ada beban, terus ditahan di sini, ditekan. Berapa sobeknya itu, tegangan sobeknya itu, ya tegangan giring. Nah itu ada yang diizinkan, misalnya mutu beton K225, sigma BPM-nya itu berapa, ada izinnya. Nah berapa tegangan yang harus kita cari sehingga tidak melebihi dari sigma BPM, yaitu P, ya beban P dibagi luas selimut ini kan. Luas selimut adalah L plus B ditambah dengan 2T. Dari mana nih? Ya. L plus T ini L plus B plus T. Kalau kita keluarkan L dengan B-nya berarti plus T kan? Ya enggak? Plus T itu. Ini baru setengah keliling. Ada yang ini. Berarti apa? 2T kan? Jadi kelilingnya 2T. Oke? Jelas nih. Nah, dikali tebalnya T, berarti luas selimut kan? Luas selimut, ya. 2
kali L plus B-nya kan ada 2 kali. Ini setengah ke sini. Ini L, ini B. Ini L, ini B. 2. Ya kan? Oke. T-nya yang di dalam tadi kan ada. Ya. Ini tadi segini aja kuningi tadi. L per T kan? Ini L per T. Ya. L per T 1. Ini L per T 1. Jadi 2 kan? Nah, tambah yang ini. Kalinya 2. Ya, benar ya. Jadi ini P dibagi luas selimut. Nah, itu harus lebih kecil dari tegangan beton pons yang miring ya. Jadi ada tuh di lab mesti dicari. Ini beda dengan tekan beton, beda ya, yang geser. Ini kalau persegi panjang kolomnya ya, B dengan L. Tapi kalau di kolom bulat ya bagi luas selimut ya silinder gitu ya. Nah, dengan demikian mutu beton ini menentukan berapa tebalnya. Ya enggak? Mutu beton ditentukan dengan tegangan izin miringnya pons itu ya. Katakanlah misalnya sini 1000, maka dia kita samakan aja ini 1000 sama dengan P bagi luas ini. Sehingga ada dapat ini beban ada, P ada, tegangan izin beton miringnya ponsnya itu ada, katakanlah 2000, L dan B ukuran kolom mesti ada gitu kan, tinggal T-nya yang nggak ada. Sehingga T didapat. Oke, sampai di situ ada pertanyaan. Jadi saya sudah selesai dengan fondasi dangkal ya, semacam rangkuman. Nanti kita lihat kita lihat contoh soalnya. Nah, baru Anda jelas semuanya.